Pemasangan bilah sayap Garuda kantor Presiden di IKN selesai pekan depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satuan Tugas, Satgas, Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, atau IKN menargetkan pemasangan seluruh bilah sayap Garuda kantor Presiden di Nusantara, Kalimantan Timur dapat selesai pada pekan depan. Kemarin yang sayap Garuda itu yang paling susah itu di bagian kepalanya. Itu sudah selesai 3-4 hari yang lalu. Sekarang tinggal menyelesaikan yang bagian sayap di ujungnya yakni sayap kiri dan sayap kanan. Itu mudah-mudahan bisa selesai. Saya kira minggu depan sudah selesai, ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat. Danis mengungkapkan progres pembangunan kantor Presiden di IKN saat ini telah mencapai sekitar 91-92%. Dirinya akan kembali meninjau pembangunan kantor Presiden di IKN tersebut pada Senin pekan depan, 8/7. Menurut dia, tantangan dalam pembangunan di IKN, termasuk proyek kantor Presiden dan pemasangan bilah sayap Garuda saat ini menghadapi cuaca. Namun Danis tetap optimistis pemasangan bilah Garuda pada kantor Presiden dapat selesai pada pekan depan. Masalahnya hujan. Jadi kalau secara ini mudah-mudahan bisa selesai minggu depan, katanya. Sebagai informasi, bilah selubung sayap Garuda terakhir untuk Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN, telah tuntas dikirim dari lokakarya PT Siluet Nyoman Nuarta di NU Art Sculpture Park Bandung ke Ibu Kota Negara Baru di Sepaku, Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Pengiriman terakhir ini ditandai dengan syukuran bersama Posyendu, yang telah menjadi mitra PT Siluet Nyoman Nuarta dalam pengiriman bilah selubung sayap Garuda untuk pembangunan Istana Presiden dan material pendukung lainnya ke IKN. Presiden Direktur PT Siluet Nyoman Nuarta yakni Nyoman Nuarta menjelaskan bahwa pengiriman bilah sayap Garuda bukan pekerjaan ringan. Ia menjelaskan burung Garuda raksasa itu dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Bilah sayap tersebut terbuat dari kuningan dan baja anti-korosi produksi PT Krakatau Steel, Persero, Tbk, yang sangat berat dan perlu diangkut dengan cara yang tepat. Patung Garuda IKN dibangun dengan 4.661 bilah selubung, dengan satu selubungnya memiliki berat 0,3 ton. Patung Garuda IKN memiliki bobot total 1.398,3 ton. Nyoman mengatakan saat ini bilah-bilang yang menyelubungi Istana Presiden tersebut sebagian besar telah terpasang, membentuk kepak sayap burung Garuda yang siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Progres pembangunan Bandara VVIP IKN capai 50%. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, menyatakan bahwa progres pengerjaan Bandara Very Important Person, VVIP, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, sudah mencapai 50%. Progresnya, pengerjaan Bandara VVIP IKN, kalau kami nggak salah sudah mencapai sekitar 40-50%, kata Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadianto di sela menghadiri Indonesia Aero Summit 2024 di Jakarta, Selasa. Sigit menyampaikan bahwa pengerjaan Bandara VVIP bernama Nusantara Airport tersebut terus dilakukan bersama Kementerian PUPR, sehingga bisa rampung sesuai yang ditargetkan. Meski begitu, Sigit mengatakan bahwa bandara tersebut ditargetkan bisa digunakan sebelum perayaan upacara Hari Ulang Tahun, HUT, Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Agustus. Ini masih terus berprogres, Menhub, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, bahkan dalam setiap kesempatan selalu bergerak ke sana. Jadi, memang kita terus upayakan sesuai dengan target bahwa itu bisa fungsional di 1 Agustus untuk kegiatan paling dekat 17 Agustus, ucap Sigit. Lebih lanjut Sigit mengatakan bahwa bandara yang dibangun tersebut belum direncanakan untuk melayani penerbangan komersial. Sigit menjelaskan, bandara tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan penerbangan tamu-tamu negara dan melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Selain itu, bandara IKN tersebut juga belum akan memiliki kode yang umumnya diberikan kepada bandara-bandara komersial. Oh, enggak.
Bandara khususnya emang disiapkan untuk melayani kegiatan VVIP di IKN. Yang jelas, saat ini bandaranya statusnya adalah Bandara VVIP, kata Sigit. Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Nusantara Airport bisa digunakan untuk menerima tamu-tamu VIP dan negara pada upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, IKN. Memang perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus yang menjadi leading sektornya adalah Kepala Sekretariat Presiden, Kasetpres. Kami ditugaskan secara khusus untuk persiapan Bandara IKN yang sekarang namanya sudah ditetapkan menjadi Nusantara Airport, kata Menhub di Tuntang, Semarang, Jawa Tengah Minggu 16 Juni. Menurut dia, tugas Kemenhub adalah menyelesaikan Nusantara Airport pada Agustus sehingga para tamu VIP dan negara yang datang ke IKN menggunakan pesawat bisa langsung mendarat di bandara tersebut. Menurut dia, waktu tempuh dari Nusantara Airport ke kawasan inti pusat atau KIP IKN kira-kira hanya 20 menit. Kita akan menggunakan bandara tersebut, Bapak Presiden RI sudah menyampaikan pula tentu selain menteri, kita akan mengundang seluruh duta besar negara-negara sahabat yang akan terbang dari Jakarta ke IKN, katanya. Erik target lapangan upacara HUT RI di IKN rampung dalam sebulan. Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan lapangan upacara penunjang peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, rampung dalam 30 hari mendatang. Ia optimistis pengerjaan proyek itu bisa selesai tepat waktu. Dengan masih menyisakan waktu sekitar sebulan, kami optimistis bisa menuntaskan arahan Presiden Jokowi agar lapangan upacara dan Istana Negara bisa selesai sesuai waktu, kata Erik saat meninjau lapangan upacara IKN dan Istana Negara dalam rangka persiapan HUT RI, dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu 30 Juni. Insya Allah, HUT Kemerdekaan Perdana di IKN ini akan membanggakan bangsa Indonesia karena akan dihadiri para tamu dari dalam dan luar negeri, sambungnya. Erik menjelaskan perkembangan pembangunan lapangan upacara dan Istana Negara di IKN telah mencapai 77,9%. Ia merinci sejumlah fasilitas yang telah terbangun di lapangan upacara dan Istana Negara, beberapa di antaranya yakni area Plaza Tamu Agung, area lobi, dan area kolom 34 pilar. Lebih lanjut, Erik mengklaim perkembangan yang telah mencapai 77,9% itu telah melampaui target pembangunan sebelumnya yakni 73%. Diberitakan, pemerintah mempersiapkan 2 gelaran upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI tahun ini, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Muhadjir Effendi mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan ikut upacara di IKN. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan upacara di Jakarta. Namun, belum ada daftar lengkap pejabat yang upacara 17 Agustus di IKN dan Jakarta. Muhadjir hanya memastikan para mantan presiden akan diundang. Menurutnya, hal itu menjadi arahan langsung dari Jokowi. Pak Presiden merekomendasi pokoknya harus jadi perhatian, tokoh-tokoh itu harus dapat perhatian. Soal nanti di sini atau di IKN nanti belakangan, ujarnya.